Hai Sobat Pembelajar, jumpa lagi pada sesi pembelajaran kali ini pada seri hubungan keuangan pusat dan daerah. Dan yang akan kita bahas pada sesi ini adalah pokok-pokok hubungan keuangan pusat dan daerah. Tujuan kita mempelajari ini tentunya diharapkan rekan-rekan pembelajar mampu menerangkan hubungan keuangan pusat dan daerah. Dan untuk pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini adalah terkait desentralisasi fiskal. Dan akan dilanjutkan dengan bagaimana hubungan keuangan pusat dan daerah. Baik, nah apa sih desentralisasi fiskal? Nah kalau kita lihat di sini ada dua ya, ada desentralisasi dan fiskal. Kita akan melihat yang pertama desentralisasi dulu. Apa sih pengertian dari desentralisasi itu sendiri? Desentralisasi ini adalah adanya penyerahan kewenangan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah secara otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia. Lalu kita lihat bagaimana desentralisasi di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini diatur pada pasal 18 di bab 6, di mana negara kesatuan dibagi atas daerah provinsi dan provinsi dibagi atas kabupaten kota. Yang masing-masing memiliki pemerintah daerah. Kemudian Pemprov kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Nah, jika kita lihat di ayat 1 ini untuk pasal 18A, ini terkait hubungan kewenangan ya antara pusat dan daerah, baik itu provinsi, kabupaten dan kota, yang diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Nah, inilah menjadi dasar dari regulasi untuk pemerintah daerah. Dan di ayat 2 ini terkait bagaimana hubungan keuangannya ya, terkait pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pusat dan pemerintah daerah yang diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Nah, inilah yang menjadi dasar regulasi hubungan keuangan pusat dan daerah. Lalu kita beralih ke fiskal. Kebijakan fiskal sendiri ini pada hakikatnya adalah mengemban 3 fungsi utama, yakni fungsi alokasi, yang kedua fungsi redistribusi, dan yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Untuk fungsi alokasi sendiri, kebijakan fiskal ini menjadi instrumen untuk meningkatkan namanya efisiensi, efektivitas, dan juga produktivitas penggunaan dan alokasi sumber daya antar bidang, program, kegiatan, dan sektor. Lalu untuk yang kedua adalah fungsi redistribusi, di mana instrumen ini digunakan untuk mewujudkan yang namanya pemerataan dan juga keadilan antar kelompok penghasilan masyarakat dan juga di antar wilayah. Dan fungsi utama yang ketiga yakni stabilisasi, di mana instrumen kebijakan fiskal ini dalam rangka memelihara dan juga mengupayakan keseimbangan fundamental dalam perekonomian. Ini untuk bisa sebagai instrumen dalam meredam krisis apabila terjadi krisis atau memitigasi, menstabilkan fluktuasi perekonomian, dan juga dalam rangka menjaga stabilitas harga. Jadi tentunya dengan kebijakan fiskal ini hubungannya dengan pemerintah daerah tentunya agar dapat mendekatkan rentang kendali
juga keinginan publik lokal serta kesejahteraan bagi masyarakat di daerah. Jadi dari dua hal tersebut bisa kita lihat bahwa pengertian dari desentralisasi fiskal itu adalah penyerahan sumber-sumber pendanaan melalui kewenangan dalam pemungutan pendapatan, transfer daerah, dan juga pembiayaan, serta penyerahan sumber pendanaan dalam rangka penyerahan kewenangan dalam belanja, yakni belanja dalam rangka urusan pemerintahan serta belanja untuk pembangunan daerah. Lalu apa tujuan dan sasaran desentralisasi fiskal? Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas dan juga kualitas pelayanan public service delivery, serta tentunya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau social welfare. Lalu apa sasarannya? Sasarannya adalah yang pertama tentunya mendukung pelaksanaan OTODA atau otonomi daerah. Lalu bagaimana membangun dari pinggiran, memperkuat daerah dan juga desa, serta bagaimana mengentaskan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan juga dalam rangka mengatasi kesenjangan. Juga memiliki sasaran untuk mengoreksi vertical fiscal imbalance atau memperkecil adanya ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan juga daerah. Lalu bagaimana prinsip dari desentralisasi fiskal itu? Desentralisasi fiskal ini memiliki dua fungsi, yakni money follow function serta money follow program, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan dalam fungsi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, Trantipmum, Linmas, sosial, dan lain-lain. Kemudian penyerahan sumber pendanaan, baik itu revenue assignment, termasuk finance assignment. Ini contohnya TKDD ya, lalu PDRD dan juga terkait sumber pembiayaan. Lalu money follow program di sini adalah penyerahan juga terhadap pengelolaan belanja atau expenditure assignment. Nah, di sini tentunya pembelanjaan baik itu dalam program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, belanja lain serta belanja lainnya sesuai dengan prioritas kepada pemerintah daerah. Lalu kita masuk, kalau tadi kita berbicara bagaimana desentralisasi fiskal dan bagaimana saat ini hubungan keuangan pusat dan daerah dilihat dengan desentralisasi fiskal itu sendiri. Nah, ini bisa kita lihat bahwa desentralisasi fiskal adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan konfiguren kepada daerah dalam rangka mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efektif serta efisien, dan goalnya adalah pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan ini, maka desentralisasi fiskal ini perlu, disinilah diatur lingkup undang-undang hubungan keuangan pusat daerah, di mana undang-undang HKPD ini mengatur terkait fiscal resource allocation serta spending quality, yakni kemampuan keuangan yang adil dan selaras serta belanja daerah yang berkualitas dan sinergis. Untuk kemampuan yang adil dan selaras ini, di mana bagaimana pendapatan asli daerah, pendananya sesuai dengan potensi yang ada dari daerah tersebut, dana bagi hasil untuk menutup vertical imbalance tadi, kesenjangan hubungan keuangan pusat dan daerah, dan juga adanya dana alokasi umum yang dalam rangka menutup horizontal imbalance. Kemudian ada juga dana alokasi khusus atau DAK, insentif fiskal dan juga pembiayaan dalam rangka instrumen akselerasi, serta adanya dana otsus keistimewaan dan juga dana desa dalam rangka pengakuan kekhususan dari pemerintah daerah dan juga desa.
Kemudian di sisi belanja daerah yang berkualitas dan sinergi, di mana lingkup Undang-Undang HKPD ini mengatur bagaimana penganggaran yang berkualitas, pengembangan aparatur keuangan dan aset pada pemerintah daerah dan desa, penguatan dalam pengawasan, dana abadi daerah, juga bagaimana harmonisasi dan juga sinergi fiskal. Nah, kemudian khusus untuk belanja juga ada pengaturan lainnya nih diatur di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana desentralisasi fiskal dan juga lingkup Undang-Undang HKPD. Lalu bisa kita lihat di sini bahwa reformasi desentralisasi fiskal ini dalam rangka mengakselerasi pencapaian tujuan bernegara, di mana reformasi fiskal di sini dengan adanya Undang-Undang HKPD dalam rangka tadi menjaga fungsi kebijakan fiskal baik di sisi alokasi, fungsi distribusi dan juga stabilisasi, serta bagaimana menjawab tantangan dari desentralisasi fiskal itu sendiri, yakni bagaimana pemanfaatan TKD agar bisa optimal, local tax ratio, struktur belanja, pembiayaan dan juga sinergi fiskal. Tentunya goalnya di sini adalah bagaimana Undang-Undang HKPD ini dapat menjadi instrumen alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, bisa meningkatkan kinerja daerah serta pemerataan layanan publik dan juga kesejahteraan bagi masyarakat. Implementasi ini ada 4 secara besar, yakni peningkatan local tax power, peningkatan kualitas TKD-nya, penyelesaian kebijakan fiskal nasional, serta reform pengelolaan keuangan daerah. Di mana untuk peningkatan local tax power ini, bagaimana penerapan jenis PDRD yang baru, simplifikasi untuk perda, penguatan sinergi pemungutan PDRD. Dan untuk peningkatan kualitas TKD di sini, sinergi TKD earmark dengan belanja KL untuk pencapaian prioritas nasional. Lalu dalam penyelarasan kebijakan fiskal nasional ini, penyusunan kerangka ekonomi makro PPKF ya regional, serta penyelarasan antara KEM PPKF dengan KUA PPAS. Dan untuk reform pengelolaan kedua era, bagaimana penerapan active cash management untuk mendorong percepatan realisasi belanja daerah dan juga digitalisasi monitoring dan evaluasi. Ini bisa kita lihat isi dari Undang-Undang HKPD, terdiri dari 6 outline utama, yakni terkait latar belakang, kerangka konseptualnya, lalu pilar ketimpangan yang pertama, dan juga ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, pilar kedua penguatan local tax power, pilar ketiga peningkatan kualitas belanja daerah, dan pilar keempat harmonisasi belanja pusat dan daerah. Kita beralih bagaimana peningkatan local tax power. Nah, ini dengan adanya turunan dari Undang-Undang HKPD, yakni PP Peraturan Pemerintah 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum dari PDRD sebagai pedoman teknis untuk pemungutan PDRD. Nah, di sini di pokok-pokok kebijakan pada peraturan ini adanya simplifikasi dan integrasi, bagaimana menghubungkan NPWP daerah dan juga dengan NIK dan NIB. Lalu adanya akuntabilitas, adanya di mana adanya kejelasan atas keseluruhan siklus pemungutan dari PDRD, sehingga memberikan akuntabilitas dan kepastian hukum bagi para wajib pajak. Lalu optimalisasi, yakni kerjasama pemungutan pajak, pemanfaatan data dengan pemerintah pusat, daerah lainnya, dan juga pihak ketiga, serta sinergi bagaimana pemungutan offset antara pemerintah ya, provinsi, kabupaten, dan kota. Tentunya hal ini akan berdampak pada wajib pajak maupun terhadap Pemda itu sendiri. Untuk wajib pajak di sini adalah adanya simplifikasi pembayaran dan juga pelaporan pajak daerah, lalu penyesuaian kewajiban pembukuan untuk omset yang di atas 4,8 M,
serta rasionalisasi tarif, sanksi administratif bunga dan imbalan sesuai dengan jenis pelanggaran. Untuk Pemda sendiri tentunya bagaimana efisiensi anggaran dalam pemungutan PDRD, optimalisasi SDM perpajakan daerah dalam fungsi pelayanan, pengawasan, penagihan, dan juga integrasi data dan pelaporan serta integrasi pendataan potensi pajak daerah yang lebih baik. Lalu bagaimana struktur pajak daerah dalam Undang-Undang HKPD? Nah, ini bisa kita lihat di Undang-Undang HKPD ini mengcover provinsi ada 7, di mana yang baru ini adalah opsen untuk MBLB ya. Lalu untuk kabupaten kota ini ada opsen PKB dan juga opsen BBNKB. Jadi opsen ini adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu ya. Dan juga kita lihat adanya perubahan atau simplifikasi dari Undang-Undang 28 untuk pajak barang dan jasa tertentu. Ini bisa kita lihat di nomor 2 yang warna merah, PBJT. Ini perubahan dalam Undang-Undang struktur pajak dalam Undang-Undang HKPD. Tentunya agar mengurangi administratif dan juga komplain cost, serta juga dalam rangka mengoptimalisasi pemungutan, dan juga adanya skema option yang ditujukan untuk mengkaji skema bagi hasil dan juga penyesuaian kewenangan. Lalu peningkatan local tax power ini dengan pemungutan PDRD, di mana perlunya Pemda untuk menyiapkan perda PDRD, satu perda untuk seluruh jenis PDRD dengan muatan minimal jenis PDRD yang dipungut dan yang tidak, objeknya, subjek dan wajib PDRD, dasar pengenaan pajaknya, tingkat penggunaan jasa retribusinya saat terutang, wilayah pemungutan dan juga tarifnya. Kemudian perlu juga dilakukan penyiapan perkada teknis pemungutannya, karena perda hanya mengatur ketentuan material sehingga teknis pemungutan ini harus diatur dalam perkada. Kemudian perlu juga perhatian khusus atas pelaksanaan PBJT yang merupakan integrasi dari 4 pajak lainnya. Lalu yang ketiga, persiapan teknis pemungutan termasuk sistem dan teknologi informasi serta sosialisasi kepada masyarakat dan juga pelaku usaha. Nah, kemudian terkait pemungutan opsen, di mana pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota perlu bersinergi mempersiapkan pungutan PKB, BBNKB, dan juga pajak MBLB dan opsen atas ketiga pajak tersebut yang harus efektif di tahun 2025. Di mana wajib pajak ini bisa kita lihat di layar ada melakukan pendaftaran dan juga pembayaran baik itu PKB dan juga opsennya, BBNKB dan opsen, juga untuk pajak MBLB dan opsennya. Di mana provinsi dan kabupaten ini bersinergi dengan pihak terkait. Ini contohnya kalau di Samsat ya, ini untuk PKB dan BBNKB, di mana provinsi kabupaten melakukan pendataan bersama, penagihan bersama, dan juga akan melakukan rekonsiliasi penerimaan baik itu untuk PKB dan opsennya, BBNKB dan opsennya, juga pajak MBLB dan opsennya. Tentunya hal ini agar dapat perlu adanya kemudahan pembayaran ya, bertambah karena pembayaran dan juga pelayanannya. Kemudian adanya perluasan cakupan konfirmasi status wajib pajak daerah karena adanya lintas kewajiban perpajakan antara provinsi dan juga kabupaten kota, serta pengaturan hak dan kewajiban BP yang lebih jelas. Nah, ini tentunya dengan ini di peningkatan intensifikasi penerima opsen, peningkatan teks, dan juga kenaikan penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan. Lalu kita beralih ke struktur retribusi dalam Undang-Undang HKPD, di mana di Undang-Undang HKPD ini retribusi jasa umum ada 5 jenis pelayanan, yakni untuk kesehatan, kebersihan, parkir di jalan umum, pasar, dan juga pengendalian lalu lintas. Kemudian ada retribusi jasa usaha, ini ada 10 jenis pelayanan. Kemudian retribusi perizinan tertentu, ini 3 jenis pelayanan izin, yakni untuk PBG atau persetujuan bangunan gedung,
PPTKA, perpanjangan INTA, dan juga PPR, pengelolaan pertambangan rakyat. Nah, untuk retribusi tambahan yang diatur dalam PP, misal retribusi perkebunan sawit ya. Nah, ini bisa kita lihat penyesuaian dalam Undang-Undang AKPD untuk retribusi daerah baik yang sifatnya umum, jasa usaha maupun perizinan tertentu. Kemudian berikutnya peningkatan kualitas transfer ke daerah, di mana mendorong kualitas belanja daerah dan juga harmonisasi fiskal nasional, di mana dengan kebijakan DBH ya, yakni alokasi yang memperhatikan atau dana bagi hasil, penghasilan, perbatasan juga pengolah serta daerah lainnya dalam satu provinsi, di mana meningkatkan sinergi penggunaan DBH, ITMAK ya, baik itu DBH cukai hasil tembakau, dana reboisasi maupun sawit, serta penajaman penggunaan DBH untuk eksternalitas negatif. Kemudian yang kedua adanya DAU, dana alokasi umum, di mana sinergi kebijakan ini telah ditentukan penggunanya dengan program prioritas nasional. Dilakukannya perbaikan klasterisasi perhitungannya serta kebijakan penyalurannya berdasarkan kinerja. Lalu yang ketiga ada DAK atau dana alokasi khusus yang fokus untuk percepatan penurunan stunting, kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi dan juga peningkatan investasi, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan juga konektivitas, pembangunan rendah karbon dan juga transisi energi. Lalu yang keempat ada dana desa. Ini bagaimana pengalokasian mempertimbangkan kinerja desa, perbaikan tata kelola dana desa serta perkuatan monitoring pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Lalu yang kelima adanya insentif fiskal, yakni alokasi untuk kinerja tahun anggaran sebelumnya dan penambahan frekuensi untuk kinerja tahun anggaran berjalan atas kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan. Nah, tentunya hal ini dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Lalu bagaimana pengaturan dan dampak redesign bagi dana bagi hasil? Ini bisa kita lihat desain perubahannya dan juga dampak alokasinya, di mana dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengurangi vertical imbalance, penguatan aspek kepastian alokasi dan juga mendorong kinerja daerah. Nah, bisa kita lihat adanya peningkatan porsi dana bagi hasil untuk cukai hasil tembakau 2% ke 3%, juga untuk DBH PDD 90% ke 100%, serta perubahan porsi DBH existing dan juga opsi penambahan DBH jenis lainnya. Nah, ini lalu kemudian pengalokasian berdasarkan realisasi T-1 ya. Jadi 1 tahun sebelum berjalan, anggaran berjalan, lalu dialokasikan kepada daerah penghasil, pengolah dan juga penghasil yang berbatasan langsung dengan daerah yang penghasil. Nah, ini pengalokasian memperhatikan kinerja daerah sehingga alokasi DBH dilakukan 90% berdasarkan formula dan 10% berdasarkan kinerja. Ini antara lain mendukung penerimaan negara dan juga upaya pemulihan lingkungan, serta akuntabilitas pengelolaan DBH yang lebih baik karena prinsip pengalokasian yang berbasis performance atau ratio base. Nah, dampaknya terhadap hal tersebut adanya peningkatan bagi hasil bagi daerah terdampak eksternalitas, termasuk daerah pengolah dan juga daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil. Lalu tadi lebih presisi karena pengalokasian berdasarkan realisasi dari T-1, dan kemudian ini bisa kita lihat adanya alokasi berdasarkan kinerja sebagai apresiasi kepada daerah untuk membangkitkan aspek pemeliharaan lingkungan. Lalu redesign untuk DAU. Pagu DAU disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan, penyelenggaraan pemerintah daerah dan memenuhi SPM layanan dasar publik ya, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, di mana dihitung dengan pendekatan klaster kelompok dengan pertimbangan kewilayahan dan juga perekonomian.
ini tujuannya tentunya dalam rangka pola belanja yang lebih fokus pada layanan publik, pengurangan ketimpangan fiskal antar daerah, serta percepatan ekualisasi layanan publik antar daerah melalui penggunaan dana sesuai dengan kinerja dari daerah. Nah, ini formulasi alokasinya bisa kita lihat ya. DAU ini dari celah fiskal, kemudian KBF atau unit cost per layanan dikalikan target layanan dan faktor penyesuaian, lalu dikurangi potensi pendapatan daerah. Ya. Nah, ini untuk redesign DAU. Kemudian DAK atau dana alokasi khusus, di mana desain perubahan jenis DAK ini menggabungkan hibah daerah ke dalam DAK. Jadi ada DAK fisik, non fisik, dan juga hibah daerah. Pengalokasiannya dialokasikan untuk mencapai target kinerja yang dianggarkan secara tahunan, pengalihan pendanaan belanja KL menjadi DAK bagi daerah yang telah berkinerja baik dalam mengelola APBD serta tidak ada kewajiban dana pendamping 10%. Penggunaannya difokuskan untuk penugasan untuk mencapai prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dan juga kebijakan pemerintah lain. Sedangkan DAK reguler direbur dalam formulasi DAU. Ya. Tujuannya apa? Meningkatkan sinergi dan efisiensi belanja, pengejaran ketinggalan layanan di kawasan tertinggal karena DAK ini lebih fokus, kemudian keselarasan outcome antar pusat dan daerah. Nah, ini dampaknya tentunya menimbulkan keselarasan tadi output dan outcome, fokus juga dalam mencapai target output tahunan, pencapaian prioritas nasional, dan fokus pada belanja utama daerah. Kemudian terkait dana desa. Nah, desain pengerubahannya di sini adalah dengan penambahan komponen indikator kinerja desa dalam pengalokasian, di mana penggunaannya Pemda dapat menentukan fokus penggunaan dana desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional. Tujuannya mendorong kinerja dalam upaya mencapai output dan outcome dari desa, fokus pada penggunaan dana desa dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional serta peningkatan efektivitas penggunaan dana desa. Lalu berikutnya terkait pengaturan insentif fiskal daerah, di mana memperhatikan kinerja tahun sebelumnya dan juga kinerja tahun berjalan, serta menempatkan daerah untuk saling berkompetisi dalam klaster yang memiliki kemampuan fiskal dan juga kinerja yang setara atau homogen. Nah, ini bisa kita lihat ada 4 komponen yang menjadi yang pertama insentif fiskal, yaitu sebagai dasar hukum pemberian insentif fiskal bagi daerah atas capaian kinerja tertentu. Kedua, ini pengalokasiannya mengedepankan fairness dengan pengelompokan daerah dan target kinerja yang disesuaikan. Lalu pengalokasian mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya dan juga kinerja tahun berjalan, serta yang keempat mendorong belanja daerah untuk mencapai target kinerja tertentu. Berikutnya adalah peningkatan harmonisasi fiskal nasional, di mana PPKF regional sebagai pedoman arah kebijakan fiskal ya di daerah. Nah, di sini kita lihat peluang, tantangan, dan juga penguatan regional, yakni pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi daerah, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, juga rasio Gini. Nah, ini dalam rangka ya yang diperhatikan adalah evaluasi capaian regional, tantangan, dan juga penguatan potensi wilayah. Lalu yang kedua, arah dan strategis kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi, yakni dengan penguatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, peningkatan investasi, juga mandatory spending, baik itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun belanja pegawai. Nah, ini intervensi fiskal dan juga lokasi prioritasnya wilayah Indonesia. Kemudian terkait batas defisit APBD, ini defisit tidak melebihi 3% dari PDB.
batas maksimal defisit APBD yang dibiayai dengan pembiayaan utang daerah. Lalu berikutnya adanya alternatif pembiayaan APBD, di mana Pemda yang memenuhi syarat dapat mengakses alternatif pembiayaan utang daerah dengan skema pinjaman daerah syariah, obligasi daerah, dan juga sukuk daerah, serta pembiayaan kreatif dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Nah, di sini bisa kita lihat peningkatan harmonisasi dengan penyelarasan kebijakan fiskal nasional, di mana dalam RKP dan juga pedoman penyusunan RKPD, rencana kerja pemerintah daerah, lalu kemudian kebijakan umum APBD dan juga prioritas plafon anggaran sementara ini memperhatikan kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal regional. Dan hal ini juga dilakukan penyelarasan dengan kebijakan umum anggaran dan juga prioritas plafon anggaran sementara antara Kemenkeu dan juga Kemendagri. Nah, ini hal yang baru. Kemudian nanti implementasinya adanya rancangan APBD yang berpedoman pada penyusunan APBD, juga kebijakan umum dan juga prioritas plafon anggaran sementara yang dilakukan penyelarasan. Kemudian setelahnya dilakukan evaluasi APBD oleh Kemendagri dan Kemenkeu hingga menjadi APBD. Berikutnya peningkatan harmonisasi fiskal nasional dengan pengembangan creative finance. Ya, ini menjadi dasar pelaksanaan pemanfaatan pengembangan instrumen keuangan dan juga pembiayaan daerah yang diatur dalam Undang-Undang KKPD, di mana Pemda mulai dengan pembiayaan utang daerah. Ya, ini yakni peluasan instrumen baik termasuk syariah dan juga jangka waktu pinjaman, percepatan proses persetujuan di DPRD, perbaikan prosedur dan tata kelola untuk memudahkan alternatif pendanaan yang sesuai dengan prinsip good governance, juga kemudahan pemberian pinjaman daerah dalam rangka kebijakan fiskal nasional dan juga kondisi darurat. Nah, ini untuk pembiayaan utang daerah. Kemudian sinergi pendanaan daerah, APBD dan juga selain APBD ini bisa dari KL, swasta, BUMN, Pemda lain, masyarakat dan juga sumber lain yang sah, contoh dari PTSNI untuk akselerasi pembangunan. Sinergi pendanaan ini bisa melalui wilayah tertentu, lintas sektor dalam satu atau lebih daerah, ya, contoh pembangunan daerah tertinggal atau daerah perbatasan. Kemudian sinergi pendanaan juga bisa melalui tematik tertentu, yakni pembangunan lintas sektor, contoh tematik pariwisata, ketahanan pangan dan lain-lain. Jadi rencana sinergi pendanaan ini anggaran dikolaborasikan agar lebih impactful. Nah, ini untuk sinergi pendanaan daerah. Kemudian juga pengembangan creative finance ini dengan dana abadi daerah, tujuannya adalah penambahan alternatif pendanaan dengan kapasitas fiskal daerah tinggi atau sangat tinggi. Pemanfaatan lintas generasi pengelolaannya dilakukan oleh BUD atau BMUD dan dapat bersinergi dengan pengelola dana abadi di pemerintahan, ya, pemerintah dan juga atau dari Pemda lain. Fokusnya di sini meningkatkan dan atau perluasan pelayanan publik, baik itu pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup maupun pariwisata. Nah, kemudian reformasi pengelolaan keuangan daerah juga dengan digitalisasi, monitoring dan evaluasi. Di sini adanya budget tagging, ya, budget tracking dan juga budget optimizer. Jadi di sisi penandaan anggaran, evaluasi anggaran dan realisasinya, serta bagaimana advisory model untuk optimasi anggaran belanja daerah lebih impactful. Nah, sistem ini disinergikan antara Kemenkeu dan Kemendagri sebagai tool untuk Monef berbasis digital dalam pelaksanaan Monef di daerah. Nah, ini bisa kita lihat. Dan Monef ini terkait bagaimana komitmen penganggaran Pemda dan juga keselarasan antara program prioritas nasional.
Ini dilakukan secara real time melalui SIPD, sehingga SIKD perlu mendapat suplai data realisasi belanja APD melalui interkoneksi. Lalu reformasi pengelolaan keuangan daerah untuk medium term strategi menuju pengelolaan keuangan berbasis daerah yang berkualitas ini tadi ya, bagaimana permasalahan penganggaran, pengadaan, pengelolaan kas, perubahan APBD dan sistem informasi serta kapasitas sumber daya manusia. Nah, ini untuk penganggaran bagaimana mensinergikan KUA PPAS dengan KEM dalam perencanaan APBD, pengaturan alokasi anggaran untuk perangkat daerah, batas waktu penyampaian, penguatan peran KL, juga penegasan sanksi bagi Pemda. Untuk permasalahan pengadaan PBJ, pembayaran sesuai termin pekerjaan, penguatan terkait pengaturan pengadaan dini serta pejabat pengelola PBJ lintas tahun. Untuk permasalahan pengelolaan kas ini rencana kas bulanan oleh BUD, wasdal terhadap renkas, pemberian insentif, serta penambahan penggunaan silpa Pemda untuk membentuk dana abadi daerah. Lalu terkait rigiditas perubahan APD dan sistem informasi, fleksibilitas pergeseran anggaran jika kondisi darurat atau simplifikasi prosedur, serta perluasan sistem informasi keuangan daerah dan interkoneksi sistem. Untuk kapasitas SDM sendiri ini perlunya sertifikasi pengelolaan keuangan daerah untuk aparaturnya untuk menjamin kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta bagaimana penguatan peran APIP termasuk di sini BTKP dalam melakukan pembinaan. Saya kira itu hal-hal terkait APD pada pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat, di mana tadi kita sudah membahas bagaimana desentralisasi fiskal serta bagaimana hubungan keuangan pusat dan demikian tema kita kali ini. Jumpa lagi dengan saya pada video-video berikutnya. Salam dari saya. Assalamualaikum.